Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari. Kalau nama pemberian dari Ngarso Dalem adalah Mas Jajar Muhammad Suhari sebagai abdi dalem kemesjidan Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Kauman Babadan di sini. Sejarah dari Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Kauman Babadan di sini, berdirinya Kesultanan Yogyakarta sendiri, kemudian Sultan Hamengkubuwono pertama itu mendirikan Masjid Patok Negoro berjumlah 4, diantaranya Melangi, Ploso Kuning, kemudian Dongkelan dan Babatan di sini. Itu didirikan sekitar tahun 1774 dalam rangka menjadi pusat pemerintahan wilayah. Jadi pelaksana pemerintahan sebelah timur, ya, Kesultanan Yogyakarta sebelah timur berpusat di Masjid Patok Negoro Babatan ini. Kemudian sebagai pusat pendidikan, pengajaran agama Islam dan pusat dakwah agama Islam. Itu awal berdirinya Masjid Patok Negoro Babatan ini. Kemudian tahun 1942 masjid beserta kampungnya, penduduknya itu dibedol desa, dipindah semuanya oleh pendudukan Jepang, dipindah ke Babatan Baru di Kentungan, Sleman sana. Kemudian ini masjid menjadi kosong, ya, hanya tinggal pondasi dan dinding karena seluruh bangunan masjid beserta penduduknya dipindah semuanya di Babatan Baru di sana. Kemudian terusiklah karena masjid akan dijadikan panggung ketoprak, Kyai Mutahar matur ke Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-9 mohon izin membangun kembali Masjid Patok Negoro Babatan ini, dan diizinkan oleh Ngarso Dalem, bahkan diberikan bantuan berupa uang untuk memulai membangun kembali. Maka namanya masjid ini diberi nama oleh Kyai Mutahar Masjid Ad-Darajat, Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Kauman Babadan, untuk mengenang Ngarso Dalem. Nama kecil Ngarso Dalem bernama Doro Jatun, diabadikan di Masjid Ad-Darajat ini. Kalau fungsi Patok Negoro itu sama, hampir sama semuanya di 4 masjid. Jadi Patok Negoro itu hanya 4, Masjid Dongkelan, Melangi, Ploso Kuning, dan Babatan. Yang lain tuh masjid statusnya Kagungan Dalem. Itu bedanya saat itu, kalau Masjid Patok Negoro itu sebagai batas ibu kota. Jadi 4 penjuru wilayah itu batas ibu kota Kesultanan Yogyakarta, sebagai pusat pelaksana pemerintahan wilayah saat itu. Jadi kalau ada sengketa masyarakat di wilayah setempat, itu diselesaikan di masjid. Jadi ada hukum Surambi, hukum yang dilaksanakan di serambi masjid, disaksikan masyarakat banyak orang, itu namanya hukum Surambi yang dilaksanakan oleh pengadilan namanya Patok Negoro. Jadi hakim terendah yang di
pasrai di masjid itu namanya Patok Negoro. Itu melaksanakan hukum kesultanan untuk menyaksikan masyarakat sekitar saat itu. Jadi kalau arsitekturnya terus terang yang asli itu tinggal mustaka satu-satunya di dalam. Kalau ini semua sudah baru, cuma mengacu kepada arsitektur kesultanan. Jadi dari mustaka itu ada tiga trap ya. Itu artinya rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Jadi puncak manusia itu kalau sudah menjadi ihsan, ya, iman, Islam, iman, ihsan, begitu. Itu arsitektur Masjid Kagungan Dalem biasanya begitu. Kemudian untuk cagak-cagaknya itu biasanya kan semua dari kayu, yaitu artinya ya ini ramah lingkungan. Dan arsitektur Masjid Patok Negoro ini banyak jendela, memang didesain sebagai untuk masjid ramah lingkungan, tidak menggunakan AC dan sebagainya. Tetapi itu zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat panas, banyak Masjid Patok Negoro Kagungan Dalem yang dipasang AC, tidak masalah. Sebenarnya lumbung pangan sebelum pandemi sudah kita mulai. Sudah sejak 8 tahun yang lalu kita menyantuni janda jompo, lansia, dan duafa. Itu berupa sembako, beras, setiap 2 pekan sekali. Ya kadang-kadang ada lengkapi minyak, gula, dan sebagainya, tempe, dan sebagainya. Dari masyarakat, semua dari masyarakat yang kaya, yang berkecukupan itu selalu menyumbangkan ke masjid untuk kita tasarufkan kepada yang berhak menerima. Kemudian saat pandemi ini kita galakkan lagi. Semula yang berekonomi mampu kita minta takjilan sehari sekitar 5 jutaan itu kita jadikan sembako untuk kita bantukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sampai sekarang juga kemarin seperti nyadran dan sebagainya, acara-acara besar itu kita minta untuk jadikan sedekah mentahan. Biasanya kita nyadran pakai kenduri ya, matang dibawa pulang kembali. Ini kita mentahan berupa sembako disedekahkan di masjid untuk mengisi lumbung pangan dibutuhkan masyarakat gitu. Kegiatan di masjid ini terus terang untuk pandemi tahun pertama kemarin total libur total, termasuk taraweh itu tidak ada, kita tiadakan. Jumatan bahkan kita tiadakan, ya karena kita taat pemerintah. Tapi untuk tahun kedua ini sudah agak longgar karena wilayah kita menurut edaran itu zona hijau bisa melaksanakan sholat dengan protokol kesehatan. Harapan masyarakat terhadap masjid nanti, masjid itu menjadi pusat solusi masyarakat.
masjid menjadi membantu menyelesaikan masyarakat. Itu insya Allah akan memperbaiki ekonomi, memperbaiki pendidikan, memperbaiki akhlak masyarakat kita, karena masjid sebagai fungsi pusat kegiatan masyarakat tadi.